dikatakan setelah dia bermimpi Nabi Muhammad dikelilingi oleh sahabat Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad dalam mimpi tersebut? Qul abda'u bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Nabi Muhammad, maaf, iqra manzumat tauhid allati man hafidhaha dakhala jannah. Kata Nabi Muhammad, bacalah nazoman tauhid. Bacalah nazoman tauhid. Nazoman itu kayak puisi lah. Tapi kalau Arab namanya nazoman ataupun syair. Nah, nazoman dikatakan sama Nabi Muhammad, bacalah satu nazoman tauhid, yang mana kalau seandainya ada orang yang menghafal nazoman tadi pasti masuk surga, kata Nabi Muhammad. Ini kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita pun mampu untuk mendatangi masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan di antara kehebatan ataupun keistimewaan orang-orang yang mendatangi masjidnya Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan ketika seseorang masuk ke dalam masjidnya Allah, itu bukan dari kekuatan dia, bukan dari asli keinginan dia, namun dia dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur, kalau kita perhatikan, datangnya kita ke masjid ini biasanya kayak ada yang ngajak kita. Istilah orang mentok tuh kalau serak ke masjid, gitu kan? Kalau hati tidak serak, tidak ke masjid. Jarang di antara kita yang sengaja dari hati kita ngajak kita sendiri untuk ke masjid, jarang. Biasanya nunggu bisikan, nunggu hati serak, nunggu hati cocok, nunggu pas, nunggu enak, baru kita ke masjid. Nah, tanpa kita sadari, inilah yang dimaksud oleh ulama-ulama kita. Sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang capek, namun tergerak hatinya kepengen untuk mendatangi masjidnya Allah. Maka beruntunglah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini ketika Allah sudah memilih kita, menjadikan kita termasuk orang yang mendatangi masjidnya Allah, tempat yang turun ampunan yang sangat banyak di tempat ini, tempat di mana kita bakal mendapatkan pahala untuk menjadi bekal kita untuk menghadapi alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat ini bakal terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan untuk kita yang punya orang tua yang sudah meninggal dunia, yang sekarang berada di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selaku anak-anak mereka meramaikan masjid ya Allah, mempelajari ilmunya Nabi kita Muhammad, mendatangi majelis taklim. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, kesalahan mereka, kehilafan mereka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal baik mereka semuanya besar kecil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat kita meramaikan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan majelis ilmunya Nabi Muhammad, mudah-mudahan keluarga kita yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup, keluarga kita, istri kita, anak kita yang masih hidup, mudah-mudahan berkat majelis ilmu mereka semuanya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin, insyaallah bulan ini kita bakal membuka kitab yang baru. Kitab yang baru berkenaan tentang ilmu tauhid. Karena dikatakan kalau kita lihat di zaman sekarang, ilmu tauhid itu perlu kita jaga benar-benar. Apalagi di zaman sekarang, kita dengan mudah berhubungan dengan yang namanya HP. Kalau kita buka HP, di situ ada Facebook, di situ ada YouTube, di situ ada Google, ataupun lewat media-media yang lain. Kalau kita perhatikan di akhir zaman, ini sangat-sangat membingungkan. Kayak kemarin, yang viral, yang terkenal di Ponpes Al Zaitun, di Ponpes Al Zaitun, di mana dia nyetel sholatnya bukan kayak kita. Kalau kita sholat seperti
yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Jadi kalau bapak-bapak mau tahu sholat yang kita kerjakan, ada imam, shop pertama, shop kedua, baru shop ketiga, baru shop keempat. Tidak ada yang namanya bolong-bolong, tidak ada yang namanya kosong-kosong full. Satu sudah penuh, baru dua. Dua sudah penuh, baru tiga. Ini sudah bersumber dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang ikut terus dengan jalannya Nabi Muhammad, kelak bakal bersama-sama Nabi kita Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan di pondok pesantren tersebut, mentang-mentang namanya kiai, apalagi orang tahunya dia orang yang berilmu, sehingga dia pun berani untuk menciptakan ibadah yang baru. Nah, inilah sebenarnya hakikatnya bid'ah. Bid'ah yang tidak diajarkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nyetel, kalau kita pakaian terserah kita, mau sarung, mau celana, baju koko bagus, gamis bagus, kita pakai baju seperti biasa. Namun mereka nyetelnya kesannya kayak rapi, dengan celana yang satu warna, dengan jas yang satu warna, dikatakan dengan baju dalam kemeja yang satu warna, bahkan dikatakan dengan jas-jas mereka, mereka pun sholatnya berjarak. Berjarak bukan gara-gara corona, bukan. Berjarak bukan gara-gara penyakit, bukan. Namun buatan mereka, ciptaan yang baru, kepengen terkenal. Satu berjarak, kemudian bajunya beda, kemudian perempuannya di depan. Nah, ini merupakan salah satu tanda-tanda semakin dekatnya kita dengan akhir zaman. Nanti orang-orang bakal bingung. Oh, ternyata kayak gini boleh. Oh, ternyata kayak gitu boleh. Ini baru satu contoh. Belum contoh yang lain. Belum mereka mengkoreksi ulama. Ini kalau kita lihat di YouTube, na'udzubillah, banyak anak-anak yang baru belajar setahun, baru belajar 2 tahun, baru belajar 3 tahun, mereka sudah mulai rajin untuk mengkoreksi guru-guru kita. Jadi kapan guru kita ngajar, para ulama ngajar, dikoreksi sama mereka. Dikoreksi, dilihat di YouTube mereka, diperhatikan, ketika mendapatkan ada 1-2 kesalahan, langsung dihebohkan. Langsung dikatakan, ulama ini tidak benar. Ketika dia membaca ini salah. Ketika dia menjelaskan ini salah. Ini yang aneh di zaman sekarang. Kalau zaman dulu, ulama yang kontrol murid. Kalau zaman dulu, kiai yang kontrol murid. Kalau sekarang kebalik. Ini tanda-tanda akhir zaman. Yang mengkoreksi ulama, santri mereka. Ataupun anak-anak muda di zaman sekarang. Maka jangan sampai kita ikut dengan kelompok tersebut. Maka saya katakan ilmu tauhid ini untuk umat akhir zaman sangat-sangat kita perlukan. Karena dikatakan ilmu tauhid ini letaknya dalam hati. Ilmu tauhid itu kita yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi Muhammad, berprasangka baik dengan Allah, berprasangka baik dengan Nabi Muhammad, memuliakan Allah, memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan para nabi, memuliakan kitab-kitabnya Allah. Dan itu semuanya letaknya pengagungan tersebut ada pada hati. Namun dikatakan walaupun hati sangat kecil, Nabi Muhammad mengatakan perbuatan hati itu lebih hebat daripada perbuatan badan. Ada orang yang berbuat ibadah dengan badannya, ada orang yang berbuat ibadah dengan hatinya. Maka Nabi Muhammad mengatakan orang yang beribadah dengan hatinya itu lebih hebat daripada orang-orang yang beribadah dengan badannya. Kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang menampilkan ibadah mereka dengan gerakan mereka. Kapan kemarin bulan Ramadan, tengah malam baca Quran, mulai update status, gitu kan? Banyak kan malam pertama, alhamdulillah status lewat sejus. Malam kedua, alhamdulillah lewat 2 juz. Ini ibadah kita di zaman sekarang. Kepengen ditampilkan kepada orang lain. Namun masalah hatinya kurang diperhatikan. Makanya kata Nabi Muhammad, perbuatan hati itu lebih ditekankan untuk kita jaga daripada perbuatan amal yang ada pada zahir kita. Termasuk akhir zaman yang namanya keyakinan itu sangat-sangat meragukan. Orang pertama kali bikin kita ragu dengan ulama. Ini kalau kita lihat zaman sekarang, banyak di YouTube ataupun banyak di media-media kita, mereka mulai mengajak kita untuk benci dengan ulama. Mereka banyak mengajak kita untuk ragu dengan ulama. Kira-kira benar-benar?
dengan konten mereka, dengan ucapan mereka, dengan omongan mereka, akhirnya kita terpancing. Yang awalnya kita hormat dengan ulama ini tiba-tiba ragu. Yang awalnya kita sopan dengan kiai ini tiba-tiba ragu. Ini jalan pertama mereka. Jangan sampai kita tertipu. Kita benci dengan mereka diawali dengan kita ragu dengan mereka. Ragu, gak setuju, kata orang Palembang. Ragu akhirnya tidak lagi menghormati. Nanti ujung-ujungnya benci. Apakah mereka selesai? Belum. Kalau kita sudah membenci ulama, dia bakal naik ke tingkat yang kedua. Kita bakal diajak untuk ragu dengan Nabi Muhammad. Sudah banyak contohnya. Di Palembang, mereka mengajarkan Nabi Muhammad itu kurang sempurna. Masih banyak kurangnya. Nabi Muhammad pernah berbuat kesalahan ini. Nabi Muhammad pernah berbuat kesalahan ini. Ini tangga kedua. Tangga pertama kita ragu dengan ulama, kita benci dengan ulama, jauh dengan ulama. Tangga kedua, ragu dengan Nabi Muhammad. Tidak lagi menghormati Nabi Muhammad. Tidak lagi yakin dengan Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya menyamakan antara kita dengan Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya lagi membenci Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka puas? Belum puas. Mereka bakal nyeret kita untuk ke tangga yang ketiga. Apa itu? Ragu dengan Allah. Tidak yakin dengan Allah. Bahkan menyalahkan Allah. Kok Allah kayak gini? Kok Allah kayak gini? Yang ini sembahyang, yang ini tidak sembahyang, ngapa yang ini diberi temah banyak sama Allah? Mulai. Itu langkah awal. Sedikit demi sedikit. Maka dikatakan jangan sampai kita tertipu dengan mereka. Yang namanya Allah kita junjung tinggi. Yang namanya Nabi Muhammad kita junjung tinggi. Yang namanya ulama kita junjung tinggi. Apalagi akhir zaman ini dan sebentar lagi Indonesia bakal menghadapi yang namanya pemilihan kepala negara ataupun presiden. Kalau sudah pemilihan presiden, yang jadi korban adalah ulama. Kira-kira benar apa tidak? Dan ulama yang bodoh lah ikut kampanye. Ulama yang bodoh lah yang ikut kampanye. Mereka hanya digunakan untuk senjata mereka biar mereka menang. Maka dikatakan sangat bodoh. Kalau seandainya ada ulama yang ikut kampanye untuk mensukseskan orang yang dia junjung. Tanpa melihat latar belakang apa tujuan dia. Untuk menjadi pemimpin negara Indonesia. Apalagi na'udzubillah. Kalau seandainya orang yang dia tunjang, orang yang dia angkat adalah orang-orang yang bakal menghilangkan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan ulama, yang pertama mereka berusaha untuk narik ulama. Partai A narik ulama nih, partai B narik ulama nih. Mana ulama yang terkenal ditarik, mana ulama yang terkenal ditarik. Maka dikatakan untuk kita orang-orang awam, yang pertama nasihat saya, ketika ada ulama yang ditarik sama mereka, yang pertama jangan sampai langsung menyalahkan ulama tadi, jangan. Nah, ulama tuh akhirnya apa? Akhirnya kita benci dengan ulama tadi. Nanti dulu. Bisa jadi ulama itu hanya dijadikan sebagai alat. Kan banyak. Kayak Habib Segaf Baharun kemarin. Orang-orang yang nyalon presiden sudah tiga-tiganya datang ke sama beliau. Habib Segaf Baharun kemarin, tiga-tiga calon presiden sudah datang kepada beliau. Yang pertama, gak bilang minta dukungan, gak bilang dalam rangka kampanye, enggak, cuman silaturahmi. Kan orang kalau silaturahmi boleh beda kira-kira? Boleh kan? Cuman datang bertamu, bukan untuk kampanye. Dan beliau pun gak nyambungnya ke kampanye. Cuman bertamu, tiba-tiba mau pulang foto bareng. Setelah foto bareng, ada cuplikan, ada judul. Alhamdulillah, kami didukung oleh para ulama, siko. Nanti ulama kampanye yang kedua, yang ikut yang kampanye yang kedua nyusul lagi. Alhamdulillah, kami pun didukung sama ulama. Ini gara-gara kampanye, nanti perhatikan, kita bakal benci dengan ulama. Maka dikatakan perlu kita jaga hati kita. Jangan sampai kita benci dengan ulama, berburuk sangka dengan ulama, namun ikutilah kata ulama. Namun mudah-mudahan Indonesia ini bakal Allah berikan pemimpin yang bagus, presiden yang bagus, insya Allah. Dari kitab Jala'ul Afham ala Syarhi Aqidatul Awam. Kita bakal membaca kitab Jala'ul Afham. Yang mau beli silahkan, yang mau download silahkan. Ini merupakan kitab karangan Abuya Al-Maliki. Tapi bukan beliau yang nulis, beliau yang menyusutnya. Tapi yang nulisnya adalah santri beliau, yaitu
Ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin, ulamanya Indonesia. Ini salah satu kebanggaan kita. Jadi Ustadz Ihya ini terkenal di Jawa, itu terkenal beliau. Kalau orang-orang Jawa bisa terkenal. Ustadz Ihya. Ustadz Ihya ini terkenal. Beliau belajar dengan Abu Ya Al-Maliki langsung, dan Abu Ya Al-Maliki memerintahkan kepada beliau untuk mencatat, untuk menghimpun dari kitab yang disebut dengan Jala'ul Afham. Jadi yang menyusun kata-katanya ataupun yang isi dalam kitab ini adalah Abu Ya Al-Maliki, namun yang mencatatnya adalah Ustadz Ihya Ulumuddin, ulama yang berasal dari Indonesia. Kitab ini berasal dari Nadhaman Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini merupakan kitab yang kecil, yang tipis, namun terkenal di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, sampai luar negeri pun yang namanya kitab Aqidatul Awam itu sangat terkenal. Walaupun hanya paling-paling 2 lembar. Dan Aqidatul Awam itu 2 lembar. Tapi 2 lembar ini diberkahi sama Allah. Apa tandanya? Kitab ini pasti dipelajari di seluruh pesantren. Jadi kalau Bapak punya anak mondok di pesantren, pasti di pondok tersebut bakal belajar yang namanya kitab Aqidatul Awam. Apa artinya? Artinya kitab yang bakal kita baca ini adalah kitab yang jelas. Kitab yang jelas, kitab yang diakui sama ulama, kitab yang benar, dan insya Allah kita pun bakal mengikuti jalan yang benar. Nah, kitab ini diambil dari Nadhaman Aqidatul Awam, yang mana kisah Aqidatul Awam ini sangat-sangat terkenal, di mana ada seorang, maaf ini bukan habaib. Nah, ini sebagai nasihat buat kita. Jangan sampai antum ada yang berkecil hati. Karena kadang-kadang di antara kita ini ada yang salah kaprah. Dia menganggap saya ini bukan habaib, saya ini bukan dzurriyyah, saya ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Lantas dia berputus asa. Dia pun menganggap dia lemah, dia nggak punya apa-apa, lantas nggak punya semangat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat. Ini nasihat untuk orang yang bukan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang awal pertama kali mencatat Aqidatul Awam bukanlah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dikatakan dalam satu malam beliau bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan yang bukan habaib, antum punya kesempatan untuk bermimpi Nabi Muhammad. Karena orang yang bermimpi Nabi Muhammad bukan hanya habaib, banyak para kiai, banyak orang-orang biasa, bahkan ibu-ibu yang bukan orang yang pintar, mereka bisa bermimpi Nabi kita Muhammad. Bahkan dikatakan banyak juga habaib yang belum bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik-baliknya kembali kepada kita. Kalau kita mau maju, maju kita. Nah, ini dikatakan untuk orang yang bukan habaib, jangan sampai berputus asa, karena kalian bisa nyusul dan untuk bisa lebih dulu bermimpi Nabi kita Muhammad SAW. Ini ulama di satu malam beliau bermimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Sesuatu hal yang diidam-idamkan oleh para ulama, diidam-idamkan oleh para habaib, diidam-idamkan para kiai. Apa itu? Bisa bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang-orang menjelang ini bisa mimpi Nabi. Kira-kira bisa bedan? Bisa. Tak ada yang bilang tak bisa, tak ada. Kita tak ada harus jadi ustaz, tak ada harus pakai sorban. Banyak yang bersorban belum mimpi banyak. Tapi banyak orang awam yang pakai baju biasa, baju kaos, pakai celana, orang biasa, tapi mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang menjelang ini siapa aja bisa mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu kenikmatan dari Allah. Ini ulama di satu malam dia bermimpi melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depannya ada Nabi Muhammad dan di sekeliling mereka berdua adalah seluruh sahabat Nabi kita Muhammad. Bayangkanlah, ini merupakan mimpi yang luar biasa. Mimpi ulama tuh kayak gitu, enggak kayak kita. Kalau Bapak orang menjelang mimpi tadi malam apa? Mimpi 5 naik, ya kan? Mimpi sahang naik, mimpi ponton dibolehkan. Itu kan? Ini mimpi kita. Mimpi dapat duit, mimpi kawin lagi. Cuma mimpi aja, berani aja lah. Mimpi ini mimpi kita. Tapi kalau mimpinya ulama, mereka mimpinya ulama, guru-guru mereka. Mereka mimpinya hadis Nabi Muhammad.
yang awalnya mereka ragu hadis ini benar atau tidak, diketahui diyakini dengan mimpi tadi, sehingga mereka pun dengan mimpi tadi tertuju. Oh, dalam mimpi katanya lewat kitab ini ada jawabannya, langsung dibuka. Itu jalan. Ini mimpinya mereka. Dia bermimpi di depannya Nabi Muhammad, seputaran mereka semuanya adalah sahabat Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ala Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya. Seluruh sahabat Nabi Muhammad memutari mereka. Dan jumlah sahabat Nabi Muhammad itu ada 124.000 dikatakan. Ini pemandangan yang luar biasa. Ini dikatakan setelah dia bermimpi Nabi Muhammad, dikelilingi oleh sahabat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad dalam mimpi tersebut? Qul abda'u bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Nabi Muhammad, iqra manzumat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah. Kata Nabi Muhammad, bacalah nazoman tauhid. Bacalah nazoman tauhid. Nazoman itu kayak puisi lah. Apa istilah puisi orang mentok? Kue lompang, buah kelire, misal. Pokoknya gitulah ya. Nah, ini dikatakan kalau kita puisi ataupun pantun. Tapi kalau Arab namanya nazoman ataupun syair. Nah, nazoman dikatakan sama Nabi Muhammad, bacalah satu nazoman tauhid, yang mana kalau seandainya ada orang yang menghafal nazoman tadi, pasti masuk surga, kata Nabi Muhammad. Ini kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Bacalah syair, bacalah nazoman, yang kalau orang hafal masuk surga. Dia bingung. Nazoman apa wahai Rasulullah? Nazoman tauhid apa wahai Rasulullah? Lalu dibacalah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sama Nabi kita Muhammad SAW. Yang dibaca sama Nabi Muhammad kurang lebih ini. Ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari sini sampai ke sini. Ini nazoman yang dibaca sama Nabi Muhammad. Setelah dibacakan sama Nabi Muhammad, dia terbangun. Begitu dia terbangun, masih terngiang mimpi tadi dan masih ingat benar apa yang disebutkan sama Nabi Muhammad. Makanya dikatakan orang yang mimpi Nabi Muhammad, ketika dia bangun, dia masih yakin kalau yang semalam dia lihat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau seandainya ada orang kayak kemarin datang, Ustadz, tadi malam kayak kuni mimpi Nabi. Saya tanya lagi, benar apa tidak? Kalau udah salah. Kalau ragu bukan. Dan kalau ragu bukan mimpi Nabi Muhammad. Karena syarat orang yang mimpi Nabi Muhammad, tandanya apa? Begitu dia bangun masih yakin. Tadi itu benar-benar Nabi. Dan bukan diyakin-yakinkan, bukan. Tapi memanglah yakin. Yang kulihat semalam adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang diucapkan sama Nabi Muhammad masih ingat di otak dia. Tidak hilang. Tidak ada istilah tadi malam Nabi ngomong apa? Nah, itu bukan mimpi Nabi itu. Ini apapun yang disebut sama Nabi Muhammad, itu orang yang mimpi Nabi itu kayak gitu. Cerita dia ingat, suasana mimpi dia ingat, yang disebut Nabi dari awal sampai akhir agak lekat. Itu tanda orang yang mimpi Nabi Muhammad SAW. Langsung dicatat sama dia. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kita bakal belajar ucapan-ucapan tersebut. Dicatat sama beliau sampai wasuhuful khalili wal kalimi, baru setengah selesai. 2 tahun kemudian dia kembali bermimpi dengan cerita yang sama. Dia melihat Nabi Muhammad di depan dia, dan di kanan kiri dia semuanya adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, agak ingat tak yang kemarin? Agak wahai Rasulullah. Bahkan ku catat, bahkan ku ajarkan dengan orang lain. Kata orang tadi. Coba ku tes, kata Nabi Muhammad. Dibaca sama dia. Dibaca abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai setengah. Sampai yang dibaca sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Engkau sudah dimantapkan hatimu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi Muhammad, orang yang lah yakin dengan nazoman ini, orang yang megang nazoman ini, maka ilmu tauhidnya benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tipis, hanya 2 lembar, namun diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kata Nabi Muhammad, lebih bagus kalau seandainya engkau sempurnakan. Lalu kitab ini disempurnakan beberapa nazoman lagi oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki
Al-Marzuki. Jadilah setengah dari Nabi kita Muhammad dan setengah dari orang yang bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk mengambil keberkahan, kita bakal membacakan nadhoman yang pertama. Nadhoman yang pertama berbunyi, Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Ini nadhoman yang pertama, pelajaran yang pertama yang insya Allah bakal kita bacakan di bulan ini. Jadi kira-kira majelis kita ini sampai berapa bulan? Kan sebulan sekali kan? Sebulan sebaris. Sebulan sebaris. Kira-kira nyampe dah umur kita kira-kira. Nyampe dah kira-kira. Kalau tidak nyampe kita banyakkan 20 semalam. Kan? Nyampe ya, mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan yang tidak nyampe umur, walaupun lah meninggal, insya Allah masih hadir majelis ilmu. Karena maaf, yang nak percaya yang tidak sudah. Di antara kehebatan orang yang hadir majelis dikatakan, kalaupun dia meninggal dunia, dia bakal menghadiri majelis yang biasa dia datang. Merinding tak kira-kira gitu? Ada rasa kawanku hadir nih. Nah, ini dikatakan bukan main-main. Ini yang ngomong adalah ulama yang nak percaya yang tidak sudah. Kami tidak percaya sudah. Kami bilang otak-otak sedap. Ada sedap sudah. Kami bilang sedap otak-otak. Jika bilang tidak sedap sudah, terserah. Ini kata ulama, di antara kehebatan majelis ilmu dan kehebatan kelebihan orang yang hadir majelis kalau dia meninggal di alam kubur, dia diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis ilmu. Bahkan banyak, termasuk di Mentok ini kayak mantan ketua Masjid Jami Mentok, Ustadz Fahmi Azwari. Dia ada. Dulu saya pernah cerita nih, subhanallah habis majelis dia bilang, Masya Allah Ustaz, sebenarnya dulu tuh dia tuh tidak suka sama saya, tidak cocok. Kapan saya majelis awal-awal ngajar di pondok, ngajar di Masjid Jami, beliau tuh maaf kurang cocok sama saya. Jadi kapan saya majelis dia bolang, bukan kayak orang menjelang ya bukan. Habis salam saya datang dia bolang, habis salam saya datang dia bolang, kurang setuju. Tapi subhanallah terakhir tuh dia datang dia majelis, pas juga pembahasannya. Saya bahas ini, saya bilang, orang yang hadir majelis, nanti kalau seandainya dia meninggal, nanti dia diizinkan sama Allah untuk hadir di majelis-majelis yang ada di muka bumi ya Allah. Dan kata ulama, bukan hanya majelis di Mentok, bukan. Antum nak hadir majelis di Madinah bisa. Untuk orang yang hadir majelis ilmu, makanya sampai mati niatkan untuk tetap menuntut ilmu. Subhanallah. Kapan saya cerita tadi, habis majelis dipeluk ke saya. Tuh, ini ngapa nih? Apa nak kampanye, apa nih? Kemarin rengam sama saya, sekarang dipeluk. Masya Allah Ustaz, kenapa? Memang benar yang Ustaz bilang tuh. Semalam saya mimpi ketemu kawan saya yang meninggal. Dia bilang, saya walaupun meninggal, tetap kami hadir majelis. Dan tetap kami hadir majelis ilmu. Ini yang ngomong bukan saya, tapi orang yang bermimpi kawan dia yang hadir majelis ilmu. Ini cocok dengan perkataan para ulama. Makanya dikatakan orang yang cinta dengan majelis ilmu, orang yang datang ke majelis ilmu, maka walaupun nanti mereka sudah meninggal dunia, mereka di alam kubur, tetap mereka bakal mendatangi yang namanya majelis ilmu. Pertanyaan saya, kira-kira nyampe dah umur kita nih? Nah, ini nazoman yang bakal kita belajar ini. Nih, lihat dah. Nah, nih. Semalam sebaris. Berarti sebulan sebaris. Dan kalau setahun ada 12 bulan, berarti setahun baru 12 baris. Berarti butuh 5 tahun. Kira-kira nyampe dah umur kita? Udah nyampe ya. Nanti kita bakal percepat. Yang pertama, Abda'u bismillahirrahmanirrahim wabirrahimi da'imil islami. Saya memulai kitab ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim mengikuti Al-Quran. Jadi seperti biasa, para ulama itu selalu memulai kitab dengan bismillah. Mereka mencontoh yang namanya Al-Quranul Karim. Al-Quran awal apa? Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang bilang sama saya, Ustaz, Al-Quran itu pertama bukan bismillah, tapi Iqra. Ada kan yang bilang gitu kan? Yang pertama itu bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi Iqra. 3 kali pula. Dia tahu cerita Nabi Muhammad dapat wahyu yang pertama, Iqra. Kali. Iqra 2. Iqra 3. Bacalah. Bukan bismillah. Nah, ini dikatakan yang dimaksud dengan memulai, dengan yang dimulai sama Al-Quran, itu Al-Quran secara utuh.
Jadi Al-Quran itu kayak, nih contoh 30 juz. Ini 30 juz, turun dari langit atas ke langit dunia, full 30 juz. Dan turunnya tadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi turunnya ngecer, sedikit demi sedikit, sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu. Waktu perang, turun ayat perang. Waktu dapat nikmat, turun cara bersyukur. Kan cocok kan? Kalau seandainya turun ayat bersyukur saat perang, nggak cocok. Ini dikatakan turunnya sesuai dengan keadaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diecer. Makanya dikatakan tetap awal Al-Quran bukannya Iqra tapi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita untuk memulai sesuatu yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sesuatu yang mubah pun kalau kita mampu mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita kawin? Kalau kita kawin, ketip, megang tangan kita, apa dibilang sama dia? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Apa langsung? Wahai Bang Oji, saya nikahkan engkau untuk yang kedua dengan macam itu dah? Tidak kan? Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jorang berniat agar supaya resepsi tadi, pernikahan tadi yang dimulai dengan bismillah, mudah-mudahan pernikahan mereka bakal diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan pernikahan itu merupakan sesuatu yang sangat sakral. Kalau seandainya ketip ngajak yang kawin tadi baca bismillah, yang lain pun dianjurkan untuk nyimak juga. Nyimak, fokus mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim agar pernikahan mereka diberkahi sama Allah. Jadi istilah kayak gini, Bang Oji nak kawin nih. Bang Oji nak kawin dengan bismillah. Di acara tersebut kita mendukung acara tadi dimulai dengan bismillah agar pernikahan Bang Oji diberkahi sama Allah. Nah, nanti kapan kita mendoakan saudara kita, malaikat mengatakan walaka misla dzalik. Acara tadi kita mengatakan mudah-mudahan rumah tangga dia bagus. Kita bilang gitu kan? Mudah-mudahan yang menikah barusan diberkahi sama Allah. Amin, kata kita. Itu kan artinya kita mendoakan saudara kita. Nah, kapan kita mendoakan saudara kita, malaikat bilang walaka misla dzalik. Kau pun kayak gitu juga. Kalau kita bilang mudah-mudahan Bang Oji diberkahi sama Allah, kita juga sama. Kata malaikat mudah-mudahan Ustaz Muhammad juga pernikahannya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang yang kawin walaupun tu musuh kita. Jangan mentang-mentang tu musuh kita, kata ketip mudah-mudahan yang kawin ini berkah. Jangan aban. Mudah-mudahan dia kelahi habis nih. Apa kata malaikat? Kau kelahi juga. Nah, enggak bayar malaikat kan? Apa yang kita doa untuk orang, kita pun bakal mendapatkan doa dari malaikat. Kita mengatakan mudah-mudahan yang baru menikah, pernikahannya dijaga sama Allah. Kapan kita doakan orang, pernikahan kita otomatis dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kawan lawan tetap doakan dia. Jangan sampai mentang-mentang saling apa istilahnya? Beradu. Istilah apa tuh? Persaing dalam bisnis. Yang ini jual ikan, yang ini jual ikan. Misal, sama-sama penjual ikan, bersebelahan, bersaing bisnisnya, kapan si kau dikawin, dia bilang, mudah-mudahan pernikahan dia tidak ada awet. Soal yang dikawinkan tuh incaranku, misal. Ini kalau dia doakan yang buruk, apa kata mereka? Kau juga menyentuhlah. Mudah-mudahan kapan kau kawin, dihancurkan juga rumah tangga. Kira-kira yang makbul itu doa malaikat apa doa kita? Doa malaikat. Makanya kata ulama, kalau kita nak dapat sesuatu, tidak sampai-sampai doakan orang lain. Saya nak nanya orang menjalani duit banyak beda? Banyak ada duit? Siapa yang banyak duit? Angkat tangan. Tidak berani. Nah, ini dikatakan, taruhlah orang menjalani tidak ada duit kan? Kita duit tidak ada. Apalagi mentok ini tergantung dengan tema. Kapan tema jebol, semua orang jebol. Misal, duit agak jatuh, duit tidak ada, kita berdoa, ya Allah, minta rezeki, tidak terkabul lah. Ya Allah, minta rezeki, tidak terkabul lah. Ada cara yang kedua, cara yang lebih bagus. Apa? Doakan orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Muhammad diberi rezeki. Doakan tak kira-kira? Doakan. Kalau antum doakan, antum lah yang untung, kan saya. Kan? Ya Allah, HP Ustaz Muhammad hilang. Tolong ganti ya Allah. Udah sanggup ganti ya. Nah gitu kan? Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Muhammad dapat rezeki. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Muhammad terbuka rezeki ya. Nah, kapan antum doakan saya? Yang untung antum dulu lah.
Dikatakan sama malaikat, engkau juga sama wahai fulan, mudah-mudahan pintu rezeki bakal dibuka juga untuk kau juga. Nah, ini dikatakan kalau antum doakan baik buat saya, antum juga dapat yang baik. Tapi kalau seandainya antum doakan yang buruk, kapan tahu? Ustaz Muhammad HP hilang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain pula hilang. Kata mereka, kau juga sama. Mudah-mudahan yang lain hilang. Maka dikatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam pernikahan tadi disunnahkan untuk fokus yang zuwat tadi, yang kawin tadi, sama yang hadir. Mudah-mudahan pernikahan tadi dijaga sama Allah, dan yang hadir pun juga dijaga sama Allah gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Nak kawin, Bismillahirrahmanirrahim. Nak naik kapal, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Naik mobil juga sama. Kalau kita dah hafal doa, tak apa-apa. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Nak ke pangkal. Ya, nak ke mana? Ke pangkal. Ayah berangkat loh. Sambil ninggalkan rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah sama juga. Pulang dari majelis menjelang nih, pulang ke rumah kita sambil assalamualaikum, sambil masuk rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ini kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, rumah tadi diberkahi sama Allah, yang buruk-buruk ikut sama kita dah ikut. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikatakan mulai usaha, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira pernikahan orang menjelang nih bagus apa tidak? Tidak bagus Ustaz, kelahi terus. Nah, ulang lagi kawin. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kawin dengan orang lain, bukan. Tapi banyak-banyak Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikatakan kitab ini pun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biasakanlah. Ini merupakan amal yang kecil. Bismillah ini bukan ilmu yang besar. Kalau antum nengok YouTube, banyak orang-orang yang baca kitab yang tebal. Banyak kan? Kitab yang tinggi-tinggi, kitab yang tebal, hadis-hadis yang panjang. Nah, kalau itu ilmu yang besar. Kalau bismillah ini ilmu yang kecil. Kalau hadis yang panjang kita dah hafal. Kalau bismillah, orang menjelang hafal udah. Bismillahirrahmanirrahim apalah? Benda hafal di kubur ya loh. Bismillah ya dah hafal. Apalah bismillah? Hafal kan? Ilmu yang ecek-ecek ini. Tapi kalau kita amalkan bisa ngalahkan hadis-hadis yang besar tadi. Bisa ngalahkan hadis-hadis yang besar. Banyak orang yang tertipu dengan amal-amal yang besar. Namun amal-amal yang kecil mereka lupa. Mereka maunya tampilnya wah, hebat, luar biasa. Tapi untuk bismillah mereka melupakan, meremehkan ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.